hamba Tuhan yang tetap setia melayani Bapak Ibu saudara-saudari dimanapun berada untuk bisa mengalami lawatan Allah. Masih berbicara tentang bulan misi di bulan Oktober ini. Kita percaya tetap setia sampai akhirku menutup mata. Ku tetap setia melayanimu. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Saya percaya kita semua mengalami kebaikan yang dari Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, di hari yang Tuhan jadikan atas kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, keberadaan kita di hadapan Tuhan. Mau menyembah Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Haleluya Yesus. Ini setiap kami Tuhan, ini setiap hati kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Masuk
layak ya Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Sebab Engkau Tuhan yang layak disembah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebab mulialah Engkau selamanya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa buat hari yang Tuhan jadikan atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kembali Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami Bapa. Kami percaya ketika nama-Mu ditinggikan dan diagungkan, ada kuasa Roh Kudus-Mu bekerja atas setiap kami, atas setiap rumah kami. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Yang terbeban berat Engkau berikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini ada kemenangan, hari ini ada sukacita, hari ini ada sorak-sorai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami tabiskan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Sukacita, sebab Tuhan Yesus baik. Amin. Kita bersuka cita setiamu Tuhan. Ada berkesurahan. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin Bapak Ibu. Haleluya, kita percaya kita adalah umat pilihan Allah. Haleluya. Haleluya. Kita kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita dipilih bagi Yesus. Kita dipilih
dikasih Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam kesempatan yang luar biasa yang Tuhan jadikan atas kita, mari kita mau memberi, kita mau memberkati gereja kita, GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya Bapak. Segala puji syukur kembali kami naikkan kepadamu Tuhan. Benar, terimalah Tuhan pujian dan sembah kami semuanya untuk hormat, puji, kemuliaan bagimu saja Bapak. Terima kasih kalau hari ini Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk tunduk, untuk taat dengan membawa korban syukur kami Tuhan. Untuk setiap rupiah yang boleh kami berikan pada hari ini, biarlah menjadi dupa yang harum Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini, terlebih di gereja kami GBI Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Kami percaya Tuhan, rupiah yang boleh kami taburkan Tuhan tidak kembali menjadi sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan sukacita kami siap memberi. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan, kupastikan dapatkan. Buat korban syukur Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan masuk lebih lagi untuk mendengarkan isi hati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami Bapa. Glory bagimu Yesus. Tuhan, ku berikan semuanya. Haleluya Yesus. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, roh, ku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu dan selalu.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena cinta kasih kemurahan-Mu, berkat penjagaan perlindungan-Mu kami boleh ada dan kami boleh beribadah pada hari ini. Sebentar kami akan belajar firman-Mu, mari Engkau menjamah, mengurapi setiap kami dengan urapan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti apa yang kami pelajari dan kami melakukan firman-Mu. Jamah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sembunyikan di balik kayu salib-Mu agar tidak mencuri kemuliaan-Mu. Biar setiap kata yang keluar, firman yang ditabur menguatkan kami, menasihati, menegur, dan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran ini Tuhan yang memerdekakan setiap kami sekalian. Dalam nama Yesus setiap kuasa jahat kami hancurkan, patahkan, tolak di dalam nama Yesus. Dan kuasa-Mu ada bersama dengan kami dari awal hingga akhir pemberitaan firman. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita sungguh bersyukur karena cinta kasih kemurahan berkat Tuhan kita boleh kembali beribadah. Saya percaya Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun berada dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Amin. Yes, amin. Puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar. Bapak Ibu sebentar lagi kita akan tinggalkan tahun 2021 dan kita masuk dalam tahun 2022. Tentunya ada berapa banyak yang harus kita evaluasi di dalam perjalanan sepanjang tahun 2021. Mulai dari rencana kita yang sudah kita buat, apakah sudah semuanya berjalan baik? Resolusi yang kita tetapkan apakah sudah tercapai, atau tujuan, target-target yang kita buat sudah maksimal kita terima. Itu sebabnya saudaraku, sampai sejauh saudara akhirnya tahu persis hasilnya, hari ini saya mau menyampaikan sesuatu supaya saudara dan saya dan kita semua boleh kembali siap memasuki tahun 2022. Dan Bapak Ibu saya percaya berkat Tuhan, mujizat Tuhan, bahkan kasih dan kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Tetap sama, bahkan Tuhan bisa memberkati lebih dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Oleh sebab itu, bagaimana kita meraih berkat, meraih mujizat untuk hidup semakin dipercaya Tuhan? Maka ada hal yang perlu kita lakukan. Oleh sebab itu saya mau beritahu buat kita semua dan ingin berbagi tentang firman Tuhan hari ini. Sebelumnya mari kita baca Alkitab kita dalam Yesaya. Mari kita lihat. Yesaya pasal 54 ayat 2 sampai 3. Yesaya pasal 54 ayat 2 sampai 3, demikian firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat ini saya ingin berbagi tentang bagaimana saudara bisa mempersiapkan diri menjadi orang Kristen yang dewasa, orang Kristen yang dipercaya, orang Kristen yang diberkati dan menjadi berkat. Salah satu caranya adalah mengembangkan, menaikkan, meningkatkan kapasitas saudara. Apa itu? Potensi, karunia, bakat, kemampuan. Tingkatkan supaya saudara semakin dipakai Tuhan, semakin dipercaya Tuhan lewat kedewasaan saudara. Saudara, kita akan masuk nanti tahun 2022. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi satu hal yang saya beritahu bahwa Tuhan kita tidak berubah. Bahkan Dia menetapkan saudara. Kita kembali melihat bahwa manusia diciptakan itu sempurna. Ini yang pertama. Yang kedua, manusia diciptakan sehat dan manusia diciptakan kaya. Artinya saudaraku, saudara ciptakan menurut gambar dan rupa Allah.
Artinya saudara, ini harus kita kembalikan pada posisi yang sebenarnya. Karena akibat dosa, kesalahan manusia, manusia jatuh dan semuanya hilang. Tapi hari ini saudaraku, saudara masih punya kesempatan untuk bisa menerima kembali setiap berkat-berkat Tuhan, bahkan maksud dan tujuan Tuhan menciptakan saudara. Salah satunya adalah mengembangkan atau meningkatkan kapasitas. Lewat pembacaan firman, dikatakan kita harus yakin bahwa kita diminta untuk boleh melapangkan tempat kemah kita. Melebarkan, maju, ke depan, belakang, kanan, kiri, diperluas kapasitasnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau bicara tentang kebenaran firman pada hari ini saudaraku, saya ingin bahwa saudara ingin menggenapi firman Tuhan ini. Saudara menjadi bagian orang yang dipersiapkan Tuhan untuk diberkati dan menjadi berkat. Dipakai Tuhan, dipercaya Tuhan. Dan saudara, saya, kita semua harus meningkatkan kapasitas. Supaya mencapai hasil yang berkualitas. Menghasilkan berkat. Bagaimana caranya? Apa langkahnya? Ada 3 langkah saudaraku yang harus kita lakukan dan perhatikan. Supaya kita bisa mengembangkan, meningkatkan kapasitas kita. Mari kita lihat dari pembacaan firman ini kita bisa memetik. Yang pertama saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Supaya kita bisa memperbesar kapasitas. Yang pertama saudaraku, berani ambil tanggung jawab dan melakukan seperti yang Tuhan mau. Sekali lagi, berani mengambil tanggung jawab dan melakukan seperti yang Tuhan mau. Saudara bisa baca dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 23. Berani mengambil tanggung jawab yang besar dan melakukan apa yang Tuhan mau. Saudaraku, kita sama-sama tahu tanggung jawab. Firman Tuhan dengan jelas kita diminta untuk bertanggung jawab. Tanggung jawab adalah ukuran kedewasaan seseorang. Kenapa tanggung jawab menjadi ukuran kedewasaan seseorang? Karena setiap orang yang berani mengambil tanggung jawab yang besar, sekalipun ada resikonya, sekalipun ada tantangan, membuktikan bahwa dia orang yang dewasa. Dan hanya orang yang dewasa yang berani mengambil keputusan. Dengan segala resikonya, dengan segala tantangan yang ada. Sebabnya saudaraku, saudara harus menaikkan kapasitas saudara. Dengan mengambil tanggung jawab dan melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang saudara mau. Hanya orang-orang yang bisa bertanggung jawab. Orang-orang yang dewasa yang bisa dipercaya Tuhan. Melakukan yang besar dan menerima sesuatu yang besar. Supaya dapat berbagi sesuatu yang besar. Amin. Jadi yang pertama saudaraku, kita harus berani mengambil tanggung jawab. Tanggung jawab bukan hanya sekedar bisa menyelesaikan, tapi lebih dari sekedar kemampuan kita. Tetapi dengan roh yang luar biasa dari Tuhan. Kita sangat-sangat tahu persis bahwa apa yang kita lakukan hanya untuk Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, kalau kita mengambil tanggung jawab bukan apa yang kita mau, tapi lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ini yang pertama. Mari naikkan kapasitas kita, perbesar kapasitas kita dengan mengambil tanggung jawab dan melakukan apa yang Tuhan mau. Sekali lagi, jangan melakukan apa yang engkau mau, tapi apa yang Tuhan mau. Ini yang pertama. Supaya kita bisa dipakai, diberkati dan menjadi berkat. Yang kedua, dari pembacaan firman yang kita baca saudaraku. Yang kedua saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana caranya memperbesar kapasitas kita? Yang kedua, perbesar kapasitas kemampuan. Kemampuan. Kita tidak boleh hanya bangga dengan apa yang kita bisa hari ini. Kemampuan kita, skill, satu keahlian yang kita punya kita harus naikkan. Potensi yang kita punya, bakat karunia kita. Memang betul. Kalau kita baca dalam Alkitab saudaraku, dalam sebuah gereja, tatanan
pelayanan ada 5 jawatan. Pengembalaan atau gembala, penginjil, guru, rasul, dan nabi. Saudaraku, tetapi ada begitu banyak karunia yang Tuhan bisa buat. Bahkan potensi, bakat, keahlian yang bisa digali, bisa diasah, diperbesar kapasitasnya. Dilatih sedemikian rupa. Jangan berhenti dan berkata, aku tidak bisa. Jangan berhenti dan berkata, cukup sampai di sini saja. Saudara tidak akan pernah maksimal. Saudara tidak akan pernah bisa menerima lebih dari apa yang Tuhan mau beri buat saudara. Itu sebabnya saudara harus berani. Berani memperbesar kapasitas kemampuan saudara. Saudara bisa membaca dalam Matius pasal 25, saudaraku. Mulai dari ayat 14. Perbesar kapasitas, potensi, skill, kemampuan. Harus perbesar kemampuan kita. Harus. Saudara, kalau kita lihat orang yang bekerja, ikut training, ikut seminar, ikut pelatihan. Tujuannya apa? Supaya memperbesar kemampuan. Pengetahuannya semakin luas, kapasitasnya semakin luar biasa, wawasannya ditambah saudaraku. Dan akhirnya bisa melakukan dan mengerjakan tanggung jawab yang besar. Itu sebabnya saudaraku, jangan pernah puas dengan apa yang saudara punya. Jangan pernah puas dengan apa yang saudara bisa. Tapi perbesar. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada begitu banyak hal yang bisa kita kerjakan. Mulai belajar, menggali, gali lagi potensi. Ada banyak potensi yang terpendam, bakat terpendam yang bisa kita munculkan. Itu sebabnya saudaraku, mari perbesar kemampuan saudara. Saudaraku, ada begitu banyak cara, ada sarana prasarana dalam sebuah pelayanan, bahkan di kantor dimanapun yang ditetapkan. Mungkin kalau di kantor ada nanti akhirnya ada training, ada seminar, supaya apa? Menambah pengetahuan, menambah wawasan, menambah keterampilan. Sehingga bukan hanya pintar, tapi menjadi cerdas. Bukan hanya kreatif, tetapi berinovatif. Ini penting, dalam gereja juga begitu. Disediakan sarana untuk berdoa, doa pagi, doa malam, ada komsel, ada persekutuan-persekutuan lain, persekutuan pemuda, persekutuan wanita, pria, anak-anak, semua dipersiapkan. Supaya apa? Digali potensinya, diajar, dimuridkan, dimentor. Sehingga punya kemampuan lebih dari sekedar rata-rata. Artinya saudara, setelah kita memperbesar kapasitas kemampuan kita, saudaraku, kita ada di atas rata-rata, tidak biasa-biasa. Bahkan kita menjadi orang Kristen di tempat tinggi, yang siap diajar dan mengajar, siap diberkati dan menjadi berkat. Ini penting saudara. Betul, banyak orang hari-hari ini puas dengan apa yang dia punya. Sama ambil satu kesempatan, dilihat satu situasi, kondisi yang ada, dengan mata kepala dilihat apa yang dialami, apa yang terjadi di luar sana, kemudian mulai kompromi. Habis mau apa? Kondisinya juga seperti ini. Lagi pandemi, nggak bisa melakukan lebih dari apa yang bisa dilakukan. Stop. Dan saya mau bilang, saudara memutuskan, saudara mau maju atau tetap tinggal diam. Saudara mau bergerak atau tetap berdiri saja. Saya sarankan, maju, ambil kesempatan, perbesar kapasitas kemampuan saudara. Gali lagi. Amin. Gali, jangan puas. Baca Alkitab, belajar. Untuk para pemberita firman, belajar, baca Alkitab, gali firman. MC, singer, WL, pemain musik, semua. Pengerja-pengerja gereja, penginjil-penginjil, terus belajar. Perbesar kemampuan. Dan kalau itu saudara lakukan, maka saudara diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Itu yang kedua. Bagaimana supaya kita bisa meningkatkan kapasitas demi hasil yang berkualitas. Yang kedua, memperbesar
kemampuan. Yang ketiga, saudaraku, yang terakhir. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Yang ketiga ini penting buat saudara. Kita ini murid Tuhan. Kita orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus menjadi seperti Kristus, itulah lagu yang seringkali kita nyanyikan. Yang menjadi pertanyaan, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa memperbesar kapasitas? Perbesar hati. Perbesar kapasitas hati. Lah, kenapa harus hati? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hati ini saudaraku sesuatu yang memang harus kita persiapkan. Artinya apa? Kita siap ketika ingin dipakai Tuhan, dipercaya melakukan perkara-perkara besar, hati kita harus disiapkan. Satu kebenaran firman Tuhan berkata, ketika Yosua dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan, dipercaya Tuhan memimpin bangsa Israel, Tuhan berpesan, Allah berpesan, tabahkan dan kuatkan hatimu. Kenapa Allah memerintahkan? Supaya kita menjaga hati kita. Supaya kita memperbesar kapasitas hati. Tabahkan dan teguhkan hatimu. Saudara harus siap menjadi orang yang dipakai Tuhan, dipercaya Tuhan, menerima berkat di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam seluruh aspek kehidupan. Saudara diminta Tuhan, perbesar kapasitas hati. Siap menerima sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kau mau. Mungkin itu maaf kata ya, kita mendengarkan apa yang tidak harus kita dengarkan. Hati kita harus lapang. Kita mungkin dihina, mungkin kita dicaci maki, diolok-olok, ada orang iri dan dengki, kita difitnah. Ada orang yang tidak suka dengan kemajuan kita, mencoba menghalangi itu. Perbesar kapasitas hati. Ada kasih yang lebih besar dari apapun. Orang yang mau dipakai Tuhan, dipercaya Tuhan, terima berkat apapun bentuknya, baik jasmani maupun rohani, hatinya harus punya kapasitas yang besar. Memaafkan. Gampang memberikan maaf, mengampuni orang yang bersalah. Tidak dengki, tidak cepat marah, tidak sakit hati, tidak dendam. Orang yang mau dipakai Tuhan punya hati yang lapang, saudaraku. Punya kasih yang besar. Sehingga diberikan tanggung jawab besar. Orang yang punya kerendahan hati, punya kasih, bisa mengampuni, maka dia akan diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Ini bicara hati, saudaraku. Dalam menghadapi situasi apapun, kita siap hati kita. Jadi hati kita menjadi hati yang lembut, siap diajar Tuhan, siap terima kebenaran firman Tuhan, terima nasihat, masukan, dan kita terima, kita lakukan. Bahkan sesuatu yang tidak baik yang kita dengar, yang kita hadapi, saudaraku, hatimu mencoba diperbesar. Supaya kasih itu lebih besar dari apapun. Saudara, ada banyak orang salah. Saya mau beritahu ini satu kesempatan, saya ingin berbagi. Kadang-kadang orang banyak melihat kesalahan orang dari kelebihannya. Sekali lagi ya, ada banyak orang melihat kesalahan orang, kekurangan orang dari apa? Kelebihannya. Tapi saya mau beritahu, cobalah lihat kekurangan orang dari kekurangan kita. Supaya kita tidak merasa lebih, tidak merasa hebat, tidak merasa lebih dari yang lain. Tetapi dalam kekurangan kita melihat kekurangan orang, kita sama-sama bergerak maju, kita perbesar kapasitas hati kita. Kenapa? Karena Tuhan mau saudara sama seperti dia, punya hati yang melayani. Bukan untuk dilayani, punya hati yang penuh dengan kasih, hati yang hancur, hati yang lembut. Untuk apa? Jiwa-jiwa. Untuk apa? Untuk melihat orang yang siap ditolong. Untuk apa? Untuk bisa dipakai Tuhan, menjadi alat, menjadi saluran berkat. Di gereja, jangan puas jadi jemaat. Mulai ambil bagian ikut melayani Tuhan. Apapun talentamu, pakai itu. Di kantor jangan menjadi orang masa bodoh yang hanya datang dan pergi. Lakukan lebih dari biasanya, lakukan lebih dari orang lain. Perbesar. Mau belajar dan siap menerima didikan. Karena itu akan membuat saudara berkati. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan.
supaya saudara bisa dipakai Tuhan lebih lagi. Supaya saudara dipercaya Tuhan untuk menerima sesuatu yang lebih lagi, jasmani dan rohani. Supaya saudara bisa lebih melakukan yang besar. Saudara, ingat hari ini kita bicara meningkatkan kapasitas atau membesar kapasitas. Yang pertama, berani mengambil tanggung jawab dan melakukan apa yang Tuhan mau. Ini harus kita lakukan. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita harus benar-benar mau lakukan itu. Yang kedua, memperbesar kemampuan. Kapasitas kemampuan. Asah, jangan puas. Jangan ada di rata-rata, lebih. Supaya bisa dipercaya lebih lagi. Hanya orang yang siap, dia diberi kepercayaan lebih. Dan yang ketiga, perbesar hatimu. Kapasitas hatimu berbesar. Bisa menerima dan melakukan apapun untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Saya percaya memasuki tahun 2022, saudara lebih siap dari orang yang tidak mempersiapkan. Saudara sudah mendengar firman, persiapkan dengan baik. Amin. Doa saya, saudara diberkati. Mari kita sama-sama mau meningkatkan kapasitas demi hasil yang berkualitas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, hamba berhenti bicara. Biarlah Roh Kudus terus menjamah, mengurapi, memberkati kami. Karena sebentar Tuhan kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Tuhan Kau menjamah setiap kami, mengampuni setiap kami Tuhan. Ampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan kami percaya Kau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Kau sudah rela mati bagi kami. Kau rela bangkit dan Kau pergi ke surga menjadikan tempat bagi kami. Dan kami lakukan perjamuan ini sebagai satu tanda peringatan. Kami mengingat kasih-Mu yang besar, mengingat kuasa-Mu yang luar biasa. Engkau rela mati menebus dosa kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menerima keselamatan. Oleh sebab itu biarlah kami lakukan perjamuan ini dengan cara yang benar, supaya kami diberkati dan tidak menjadi kutuk. Dan kami percaya, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kami, mempercayai kami lebih lagi Tuhan, dan melakukan perkara-perkara besar. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya. Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari siapkan di tangan kita ada roti dan anggur. Baik, kita akan melakukan perjamuan kudus. Bapak Ibu, mari kita mengangkat roti di tangan kita di atas kepala sambil mengucap syukur karena kebaikan dan pengorbanan Tuhan. Tubuhnya yang tercabik-cabik, dia rela mati, tergantung di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Kita akan menjadi orang yang setia, taat sampai Tuhan datang menjemput kita. Kita akan makan bersama-sama setelah nas Alkitab berikut ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau baik, sangat baik, teramat baik, kekal sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat anggur di tangan kita di atas kepala sambil mengucap syukur kepada Tuhan karena pengorbanannya di atas kayu salib. Dia rela tergantung, darahnya yang tercurah, bilurnya yang mengalir, menyembuhkan, menyelamatkan saudara semua. Di kayu salib semua selesai. Tuhan Yesus menyelesaikan setiap kutuk penderitaan dan sakit penyakit. Oleh sebab itu, saudara bersyukur dan setia taat sampai Tuhan datang menjemput saudara. Kita akan minum bersama-sama setelah nas Alkitab berikut ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah anggur di tangan kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus ketiganya yang esa. Terima kasih buat perjamuan yang boleh kami lakukan Tuhan, yang kami terima. Terima kasih Yesus atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami percaya Tuhan, kami semua percaya bahwa kami sudah diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Tuhan, hamba mengangkat minyak yang tidak ada apa-apanya. Kiranya Tuhan sama, Tuhan urapi, Tuhan berkati menjadi minyak urapan yang penuh dengan kuasa-Mu. Bukan karena minyaknya, tapi karena urapan-Mu yang penuh dengan kuasa Tuhan. Dan setiap kali oleskan minyak ini Tuhan kepada setiap anggota keluarga atau siapapun yang beribadah bersama dengan kami, maka berkat Tuhan turun atas kami. Kami memiliki kepastian melangkah dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah diburukkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan sakit penyakit, kuman, virus, bakteri, virus corona, COVID-19, bahkan virus-virus baru tidak akan masuk dalam tubuh kami. Karena proteksi sempurna kuasa darah dan bilur-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, para mentor, pengurus, dan seluruh imam, boleh oleskan minyak kepada seluruh anggota keluarga yang sedang beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Jalan hidup orang benar tidak akan pernah disia-siakan oleh Tuhan. Haleluya Yesus. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga
kasih buat korban syukur Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati dan saatnya kita akan menyaksikan pengumuman 1 minggu ke depan. Haleluya. Haleluya. Pemulihan pelipat gandaan masih tetap terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, rasanya menyembuhkan setiap lidah, suku bangsa, semua dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, dipuji yang Haleluya Tuhan, segala pujian, syukur, hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau saat ini Tuhan kami sudah menyelesaikan ibadah kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Lewat ibadah online kami Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan ibadah ini boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga saat ini Tuhan. Itu semua karena campur tangan-Mu Tuhan yang luar biasa Bapa. Hamba berdoa Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus secara khusus. Kiranya Tuhan Kau memberkati Tuhan, hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Kau tambahkan hikmat marifat kepada hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Pakai dia lebih luar biasa lagi Tuhan, menjadi kepala bukan ekor Tuhan Yesus. Pelayanan yang diberkati, keluarganya yang diberkati. Kau berikan kekuatan, kesehatan buat hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah pada hari ini Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Bahkan Tuhan kami boleh semeja sehidangan lewat perjamuan kudus dan menerima pengurapan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau bersyafaat Tuhan, menaikkan pokok-pokok doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan
Engkau memberkati gerejamu berlimpah-limpah, Engkau memperluas daerah gerejamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gerejamu Tuhan, GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Engkau berkati Tuhan dengan bilangan jiwa yang berlaksa-laksa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan kepada kami Tuhan jiwa-jiwa yang haus, jiwa-jiwa yang rindu Tuhan Yesus untuk beribadah bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengirimkan jiwa-jiwa yang militan itu kepada kami Tuhan Yesus. Kami percaya Yesus, lewat apa yang kami lakukan Tuhan, lewat pemasangan spanduk Tuhan, lewat media sosial kami, bahkan orang yang lalu lalang yang melihat kegiatan ibadah kami, tetangga kanan kiri kami, orang yang lalu lalang, semua Tuhan dijamah Tuhan, diurapi Tuhan. Mereka Tuhan yang melihat tergerak, tertarik Tuhan untuk beribadah bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, keberadaan kami di tempat ini juga menjadi berkat bagi tetangga kanan kiri kami, depan belakang kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap para pengurus komisi, pelayan Tuhan aktivis yang ada, pejabat yang ada Tuhan di gereja ini Tuhan. Kau tambah-tambahkan kepada kami hikmat marifat yang luar biasa kepada kami Tuhan Yesus. Kau berikan kepada kami Tuhan roh yang melayani Tuhan. Kau berikan kepada kami Tuhan hati-hati yang benar Tuhan Yesus untuk melayani Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Kau memberkati kami Tuhan Yesus. Kau pakai kami Tuhan secara lebih luar biasa lagi Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa Tuhan Yesus. Kau pakai kami Tuhan lebih lagi Tuhan di ladang pelayanan-Mu di muka bumi ini Tuhan, sehingga dimanapun kami berada kami boleh mendapat menjadi saluran berkat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan, menaikkan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, Engkau Tuhan yang melihat pergumulan hati kami, Engkau yang melihat kerinduan hati kami Tuhan. Kalau kami merindukan Tuhan, kami punya gedung ibadah sendiri yang tidak sewa, tidak kontrak. Kami percaya Tuhan itu semua kami pasti dapatkan Tuhan Yesus. Kami pasti Tuhan memiliki uang untuk membeli sebidang tanah dan membangun gedung ibadah kami sendiri Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan kami punya tempat ibadah yang layak, yang tidak sewa, tidak kontrak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Kau mengirimkan kepada kami berkat-berkat yang berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Tingkap-tingkap langit-Mu dibuka, berkat-berkat dicurahkan Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Bahkan Tuhan kami berdoa Tuhan Yesus untuk program kerja yang sudah kami buat Tuhan Yesus sepanjang setahun ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang memberkati kami Tuhan. Engkau berikan kepada kami hikmat marifat yang lebih luar biasa lagi Tuhan Yesus. Kau persiapkan kami Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk rencana kami Tuhan membuka pos pelayanan di Nusantara ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Engkau mencukupkan setiap keperluan kebutuhan kami Tuhan Yesus. Bahkan dalam waktu dekat Tuhan Yesus, kami membuka pos pelayanan di BSI dan Bogor Selatan Tuhan. Engkau tambah-tambahkan hikmat, Engkau berikan Tuhan kesiapan yang luar biasa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah terpilih untuk melayani Tuhan di BSI dan Bogor Selatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Indonesia ada di hati-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan kesembuhan terjadi untuk bangsa kami. Engkau memulihkan bangsa kami Tuhan. Kami mengucap syukur, sungguh mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih kalau angka COVID-19 di negara kami sudah mulai melandai Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kau berikan Tuhan hikmat marifat, Kau berikan kekuatan, Kau berikan sukacita damai sejahtera untuk setiap orang-orang yang ada di luar sana Tuhan Yesus yang memimpin negara ini Tuhan Yesus. Kau berikan Tuhan hikmat marifat ketakutan padamu Tuhan Yesus, sehingga Tuhan mereka boleh bekerja dengan kesungguhan hati mereka Tuhan, bukan untuk kepentingan agama dan ras Tuhan Yesus, tetapi Tuhan mereka Tuhan bekerja untuk kepentingan negara ini Tuhan Yesus, untuk kemajuan negara ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap tim medis yang ada Tuhan, baik dokter, perawat, bahkan setiap orang yang terlibat dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan Yesus, baik itu tim kebersihan, tim keamanan, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau gantikan letih lesu mereka dengan sukacita damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Kau proteksi sempurna mereka dengan kuasa darah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau selamanya Tuhan. Gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini Tuhan, baik yang ada di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok daerah, Engkau yang memberikan Tuhan damai sejahtera yang luar biasa melimpah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah rangkaian doa kami yang kami alaskan untuk puji hormat kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terimalah doa pujian penyembahan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari arahkan hati, kedangkan tangan, terima berkat Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus, ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai hari ini bahkan sampai Maranatha selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin.